Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini, yang mana masih di dalam pembahasan adab yang harus dijaga oleh seorang murid ketika berada di hadapan gurunya. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang bisa menjaga adab kita di hadapan guru kita, dengan kita senantiasa mempelajari adab-adab yang harus dijaga, adab-adab yang harus dijaga ketika kita berada di hadapan guru kita, yang mana di sini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Ketika kita masih berada di dalam atau di hadapan guru kita, kita harus menjaga adab-adab yang sebagian telah kita bahas, yang mana juga adab-adab tersebut, ya adab-adab ini yang bakal kita bahas adalah ketika kita ini berada di hadapan guru kita, entah dalam keadaan mungkin belajar atau mungkin dalam keadaan kita sowan atau ziarah kepada guru kita, ya. Ini juga yang bakal kita bahas, yaitu wa ayyata'addaba ma'arifqatihi wa hadiril majlis. Ketika kita hadir berada di hadapan guru kita, di situ juga ada orang-orang lain yang hadir, entah murid-muridnya yang juga ikut belajar atau mungkin tamu yang lain yang ada di situ, di majelisnya atau di tempat guru kita. Kita juga harus menjaga adab-adab bersama mereka. Kita harus menjaga adab teman kita kepada teman kita yang sama-sama mengambil ilmu dari guru kita. Wahadiril majlis. Begitu juga kita harus menjaga adab kepada mereka yang menghadiri majelis guru kita. Wa yuwakiru ashabahu wa yahtarima kubara'ahu wa aqranahu. Ya, begitu juga kita harus menghormati mereka, ya. Ashabahu, menghormati, ya, mungkin ketika di situ ada teman-temannya guru kita, ya, atau mungkin kubara'ahu, ketika di majelis tersebut ada murid-murid beliau yang lebih tua atau mungkin senior kita, ya wa akronahu, bahkan ketika di situ ada murid-murid yang lain yang seumuran dengan kita. Ini juga harus menjaga adab kepada mereka. Bukan berarti ketika kita harus menjaga adab kepada guru kita kemudian tidak harus menjaga adab kepada orang yang lain, tidak, ya. Tapi tetap menjaga adab kepada guru kita itu harus dan sangat dianjurkan, begitu juga kepada orang lain. Sehingga gak boleh kita sampai mengganggu, ya, siapapun yang hadir di majelisnya guru kita, atau kita sampai membuat risih orang-orang yang hadir di majelisnya guru kita. Fa inna ta'addubahu ma'ahu ta'addubun li syaikhi wa ikhtiramun li majlisi. Lah ini kata beliau, karena menjaga adab kepada mereka, entah mereka ini yang hadir di majelis guru kita atau mereka tamu yang berada di majelisnya guru kita, ya, maka sesungguhnya menjaga adab kepada mereka ini ta'addubun li syaikh. Ini juga bentuk menjaga adab kita kepada guru. Wahtiramun li majlisih. Ini juga kita bentuk menghormati majelis guru kita, ya. Wala yakhruja an sofi bin yatil halaqah bitaqaddumin au ta'akhurin, ya. Kalau seandainya ternyata di situ ada sof, ada barisan, ketika kita ini belajar mungkin di hadapan guru kita, ada soft pertama, soft kedua. Lah ini kan semua seharusnya soft tersebut itu lurus, atau mungkin ketika halakoh, maka halakoh tersebut itu rapi, ya, membundar misal. Lah, salah satu bentuk
adab kita ya kita harus menyesuaikan soft dan harus menyesuaikan halakoh. Jangan sampai ternyata duduk kita ini lebih maju dari softnya tersebut atau lebih mundur daripada softnya tersebut. Ya. Hal tersebut harus kita jaga sehingga kita benar-benar kelihatan rapi ketika duduk di hadapan guru kita. Sebagaimana yang kita mungkin ketika kita belajar di pesantren, ketika kita belajar mungkin bahkan di TPQ, ketika anak-anak itu disuruh duduk lurus, rapi, ya sesuai dengan soft, tidak ada yang boleh lebih maju, tidak ada yang boleh lebih mundur dari softnya, atau mungkin ketika dibuat halakoh membundar seperti halakoh tersebut itu harus rapi, tidak boleh yang mungkin ketika depannya kosong harus diisi. Lah ini juga ya bentuk adab, menjaga adab kita di hadapan guru kita. Ya ini yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semenjak kita masih kecil. Ya bahkan semenjak kita masih belajar untuk membaca Al-Qur'an di TPQ oleh ustadz-ustadz kita yang dulu mengajar kita untuk membaca Al-Qur'an, dan tetap sampai sekarang mereka itu adalah guru kita. Wala yatakallama fi asna'i darsin bima la yata'allaku bihi au bima yaqta'u alaihi bahtha. Ya. Maka enggak boleh kita ini berbicara di pertengahan pelajaran ketika pembicaraan kita ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran. Ya apalagi kalau pembicaraan kita ini bisa sampai memutus penjelasan guru kita. Nah ini sangat tidak dianjurkan. Ya mungkin ketika ada seseorang itu yang gaduh, ya, ada seseorang itu yang mungkin bicara terus sehingga guru kita harus mengingatkan. Lah ini berarti ya pembicaraan yang bisa sampai memutus pelajaran atau penjelasan guru kita. Nah ini bukan termasuk adab yang harus kita jaga, ya adab yang harus kita jauhi ya. Makanya bahkan hal yang seperti ini pun itu telah diajarkan kepada kita kalau kita melihat dulu ketika masih mungkin belajar membaca Al-Qur'an sama guru kita, ketika kita ini ngomong sendiri atau bergurau sendiri, yang mana memang tabiatnya anak kecil itu seperti itu ya. Tabiatnya anak kecil itu seperti itu. Tapi guru kita ini tidak diam ya. Guru kita ini mengajarkan, mengingatkan bahwasanya ya kalau kita dalam keadaan belajar itu jangan ngomong sendiri. Diingatkan oleh guru kita ya, bahkan ya namanya anak kecil. Ya, habis diingatkan kemudian dilakukan lagi atau mungkin besoknya dilakukan lagi. Tapi ya sebagai guru, ya, apa yang kita ingat dari guru-guru kita dulu, guru kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk mengarahkan kita untuk senantiasa menjaga adab, yang mana itu semua bisa kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah besar seperti ini. Wa in asa'a ba'du talabah ala ahadin lam yanharhu ghairu syekh. Ya. Ketika ternyata kok ada salah satu murid yang kurang bagus kelakuannya atau kurang cocok apa yang dilakukan oleh murid tersebut di hadapan guru kita, maka jangan kita ini menegurnya atau mengingatkannya kecuali yang menegur tersebut adalah guru. Ya, illa bi isyaratihi, kecuali seorang guru mengisyarahkan kita untuk menegur dia. Wa in asa'a ahadun adabahu ala syekh ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu wa radduhu walintisoru li syekhi biqadril imkan. Tapi kalau sampai kurangnya adab tadi langsung ditujukan kepada guru. Ada seorang murid yang mungkin kurang adab di hadapan gurunya, entah mengucapkan hal yang kurang pantas atau berbicara dengan nada yang tinggi di hadapan gurunya, maka katanya beliau ta'ayyana 'ala jama'ati intiharuhu. Ya, harus bagi jamaah yang hadir tersebut untuk mengingatkannya. Ya, harus untuk mencegahnya, ya. Waradduhu, langsung mengusirnya. Wal intisoru li syekh biqadril imkan, harus menolong atau membantu mendukung gurunya dengan kadar semampunya. Ketika mungkin isa'atul adab, kurang baiknya adab tadi langsung ditujukan kepada guru ya.
Akan tetapi kalau kurang adabnya tadi, apa yang dilakukan oleh salah satu murid itu sendiri, ya, tidak terhadap gurunya, maka yang tidak boleh mengingatkannya kecuali yang mengingatkan itu adalah guru tersebut, ya, kecuali kita diberikan isyarah supaya mengingatkan orang tersebut. Wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin illa idza kana bi'idnihi. Kita salah satu bentuk juga adab yaitu nggak boleh kita mendahului syarah atau penjelasan guru kita di dalam suatu permasalahan. Misal ketika guru kita menjelaskan permasalahan wudhu misal, kemudian ya, baru menjelaskan wudhu, awal-awal kita sudah menjelaskan, ikut menimbrung atau menambahkan penjelasan yang lain juga yang berkaitan tentang wudhu. Enggak, ini bukan adab, tapi kita tetap menjaga penjelasan guru, kita tetap mendengarkan penjelasan guru kita walaupun kita ini sudah tahu penjelasan tersebut. Ya, termasuk bentuk adab, kita tidak boleh untuk mendahului penjelasan guru kita. Au jawabi su'alin illa in kana bi idzni minhu. Atau menjawab suatu soal atau menjawab suatu pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut ditujukan kepada guru kita. Kemudian kita yang menjawabnya tanpa ada izin dari guru kita, ini juga sesuatu yang harus kita hindari. Kecuali apabila guru mengizinkan kita untuk menjawab sesuatu tersebut atau menjawab soal tersebut lah, maka ini tidak apa-apa. Ya, maka ini tidak apa-apa. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas. Intinya hal-hal yang apa kita jelaskan tadi itu, ini harus kita benar-benar menjaga ketika kita berada di hadapan guru kita. Ya, semoga ini sedikit bisa menjadi manfaat bagi kita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.